Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Assalamualaikum, Pan. Baju Haromain yang kemarin Nenek kasih masih ada nggak? Masih ada. Coba ambil dong. Ya dulu ya. Ini baju. Di mana ya? Sebenarnya kan kemarin Aneh ragu mau ngasih antum, tapi mau Aneh ambil lagi sekarang. Ya kan nggak boleh. Kan antum udah ngasih aneh. Ya kan, Bang? Iya, kemarin kan antum udah ngasih baju Haromainnya ke Repan, jadi antum kagak bisa ngambil lagi. Sekarang udah punya Repan berarti. Kan ibu Aneh nyariin, jadi Aneh mau minta lagi. Janganlah, kan antum udah ngasih aneh. Ya, Aneh mau ambil lagi. Jangan. Kan antum udah ngasih aneh. Ya nanti kalau ibu Aneh marah gimana? Ya antum udah ngasih aneh. Mau ambil lagi kok. Ini kenapa ribut-ribut? Ada apa? Ini Bang, jadi kemarin Aneh juga nyaksiin dia yang ngasih baju Haromainnya ke Repan, terus diminta lagi sama Adi, kata Adi dia minta lagi takut domelin sama ibunya, soalnya ibunya nyariin juga bajunya. Oh, itu nggak boleh. Emang antum lupa kajian Ustadz Amin? Ini hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi min ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Sahabat Al-Aminiyah official yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, berjumpa lagi bersama kita pada serial hadis-hadis pilihan atau muntakhabat ahadis. Pada hari ini kita bahas hadis terkait tentang hukum menarik pemberian atau sedekah yang sudah sah, yang sudah terjadi akad. Apa hukumnya? Dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim dan lain sebagainya diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Alladzi ya'udu fi hibbatihi ka kalbi yarji'u fi kai'ihi." Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Alladzi ya'udu fi hibbatihi." Orang yang menarik kembali pemberiannya. Orang yang menarik kembali pemberiannya bagaikan anjing yang menelan kembali muntahannya. Dalam teks yang berbeda, mathalul ladzi yarji'u fi sadaqatihi kamasli kalbi yaqi'u summa ya'udu fi kai'ihi fayakuluhu wa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian permisalan yang kedua kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzi yarji'u fi sadaqatihi, permisalan orang yang menarik kembali sedekahnya. Jadi menarik sedekahnya ini jelas menerangkan kepada kita bahwa sedekahnya sah, hibahnya telah sah, terjadi akad, apalagi disaksikan oleh orang lain, apalagi ada tanda tangan dan seterusnya. Walaupun tanpa tanda tangan, walaupun tanpa ada sertifikat secara legalitas negara, tapi secara hukum Islam sudah sah. Maka kata Nabi Muhammad SAW, permisalannya seperti orang yang menarik kembali sedekahnya kamathalil kalbi, permisalannya seperti seekor anjing yaqi'u yang muntah, summa ya'udu fi kai'ihi, kemudian dia menelan kembali atau menjilati kembali muntahan tersebut dan memakannya. Wa na'udzubillahi min dzalika. Dari hadis ini dapat diambil beberapa faidah. Yang pertama, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, beliau berkata bahwa hadis ini menunjukkan larangan meminta kembali sedekah atau pemberiannya setelah sah yang telah diberikan kepada orang lain. Bahkan keharaman menarik kembali sedekah yang baru diberikan terjadi akad. Ya, apalagi yang lebih daripada itu diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani dan juga oleh para a'immatu muslimin termasuk Ibnu Hazm dan lain sebagainya, bahwa telah terjadi ijma', kesepakatan persetujuan bahwa haram menarik kembali sesuatu yang sudah diberikan kepada orang lain,
baik dalam bentuk hibah, pemberian, atau dalam bentuk sedekah. Dalam bentuk sedekah. Al-Imam Ibnu Daqiq rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwa pada hadis di atas terdapat dua perumpamaan yang sangat jelek. Perumpamaan orang yang menarik kembali pemberian atau sedekahnya. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW memisalkan orang yang melakukan seperti itu seperti kalbi, seperti anjing. Dan hewan anjing adalah permisalan dalam Islam, permisalan hewan yang sangat rendah nilainya. Dan jika seorang muslim, seorang manusia saja dimisalkan seperti anjing, berarti mempunyai derajat yang sangat rendah nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah memisalkan seperti orang yang menarik kembali sedekah dan pemberiannya adalah seperti anjing yang menelan kembali muntahannya. Muntahan haram, ya kan, ditelan, diambil lagi ditelan. Jadi melakukan dosa di atas dosa. Dosa di atas dosa. Di zaman Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memberikan hibah atau sedekah kepada seorang mujahid, kuda yang sangat hebat, besar, gagah, sehat, dan sangat cepat dan sangat tangkas dalam medan jihad. Kemudian dalam beberapa waktu kemudian Umar bin Khattab melihat kuda tersebut kurang dirawat. Ulama di sini kurang dirawat mungkin banyak sebab, karena mungkin orang tersebut tidak pandai merawat. Tidak pandai merawat karena tidak tahu ilmunya atau karena kemiskinannya. Karena merawat barang, merawat hewan hidup apalagi, hewan yang mati saja perlu modal. Nah, kalau orang yang miskin nggak bisa. Tapi terlepas dari apapun sebabnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menemukan hewan yang disedekahkan kepada seorang mujahid tersebut kurang dirawat, maka beliau ingin membelinya. Tapi sebelum membeli dia bertanya dulu kepada Nabi Muhammad SAW, tidak mencari pembenaran tapi cari kebenaran kepada Rasul. Maka Nabi Muhammad SAW melarangnya membeli walaupun dengan 1 dinar, dengan harga semurah apapun nggak boleh. Kenapa? Karena itu berarti telah menarik kembali sedekahnya. Jadi membeli kan tidak mengambil, beda. Tapi Rasulullah mengatakan membeli juga sama. Karena membeli barang yang sudah disedekahkan kepada orang lain, nggak boleh menurut Nabi Muhammad SAW. Dalam teks yang sangat jelas, riwayat Al-Imam Nasai dan Ahmad, At-Tirmidzi dan Imam Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, la yahilul lil muslimin ayyu'ti atiyata summa yarji'u fiha illal walid fima yu'ti waladahu. Tidak dihalalkan, la yahillu, jadi tidak dihalalkan, jadi haram berarti. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim yang telah memberikan pemberian, berarti sudah sah, akadnya sudah sah. Kemudian dia ingin menarik kembali pemberian tersebut, nggak boleh. Kecuali, jadi ada ketidakbolehan tersebut, ada pengecualian, kecuali jika yang memberi adalah orang tua kepada anaknya, maka diambil. Kenapa? Karena harta anak itu hakikatnya harta orang tua. Dirimu dan hartamu, kata Rasulullah, adalah milik orang tua, maka apa yang diberikan orang tua boleh diambil kembali. Tapi kepada orang lain tidak diperbolehkan dengan cara apapun kalau memang sudah sah akadnya, apalagi sudah bertahun-tahun. Beda kalau belum diberi, baru niat mau memberi, baru niat mau beli, belum qabat, belum dipegang oleh yang diberikan, boleh dibatalkan niatnya. Karena ini belum sah menjadi hak milik orang yang diberi. Ini boleh berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, para alim ulama kita. Demikian hadis pada hari ini, hadis pendek atau serial hadis atau muntakhabat hadis pada hari ini. Semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan hadis ini dan mengikhlaskan apapun yang telah kita beri untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya apa yang kita berikan, apa yang kita sedekahkan sudah milik Allah, maka nggak boleh ditarik kembali. Karena sudah milik Allah dan kita yang memberikan sudah tidak punya hak apapun. Demikian, semoga bermanfaat. Wafaqana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, maaf ya Pan, Anda tadi mengambil bajunya. Ya nggak apa-apa. Jadi bajunya sekarang buat Antum aja nih. Makasih ya. Sama-sama, semoga jadi asbab pahala nih ya. Amin.